ngerti apa puasa yang sebenarnya bagaimana, sunat yang sebenarnya seperti apa, menyembah sebenarnya seperti apa, penyerahan diri total yang sebenarnya seperti apa. Yesus itu bukti dari penyerahan total. Namanya Islam, menyerahkan diri. Itu Yesus yang lakukan. Itu. Jadi Anda belajar dari saya, nanti saya ajarin Jumat. Mari kita, ya. Ya, saya punya keluarga orang dari sana. Saya ingin Anda belajar dari saya. Saya merasa lucu dengan orang tua ini. Ya, tadi banyak kali dia mengatakan, kamu tidak mengerti, kamu tidak mengerti. Emang mengerti itu pakai apa, Pak? Pakai akal atau pakai tumit? Coba Anda jawab dulu. Orang mengerti sesuatu itu pakai akal atau pakai tumit? Coba Anda jawab. Kalau mana firman Tuhan harus dengan iman. Jadi orang mengerti pakai iman gitu, bukan pakai akal. Enggak, saya tanya dulu. Jadi orang itu mengerti bukan pakai akal. Harus pakai iman menuntun akal, bukan hanya akal. Kalau Anda pakai akal, bagaimana Anda bisa mengatakan Anda lebih paham daripada saya? Anda tidak pakai akal. Iya. Gimana caranya? Coba kita ambil satu kasus. Di dalam firman Tuhan, contoh, sabar. Dalam firman Tuhan yang ada dalam kitabnya orang Yahudi, jangan engkau makan babi. Dengar, Anda kan lebih paham tuh. Nah, itu kan hukum haramnya onta itu kan untuk Bani Israel. Nah, inilah kalau otak nggak dipakai. Haramnya babi, jangan ketawa, Pak. Haramnya itu babi. Orang Israel. Anda dengar. Haramnya babi. Orang Israel kan? Loh, akhirnya sama berarti pandangan kita sama. Katanya Anda lebih paham dari saya, Anda lebih ngerti daripada saya. Tolong Anda jelaskan ke saya yang mana Anda lebih paham tapi tidak pakai akal. Haramnya babi itu bagaimana caranya Anda bisa membatalkan firman Tuhan tersebut? Coba, pakai apa? Silakan. Ayo teman-teman yang ribuan ini kita simak orang-orang tak berakal ini menjelaskan, mengaku lebih paham tapi tidak ngerti, tidak pakai otak. Coba kita dengarkan. Haramnya babi itu adalah hukum yang kemudian ditegakkan oleh Tuhan kepada Bani Israel. Bagaimana Anda bisa kemudian dalam agama Anda yang penggenapan ini katanya itu sudah halal? Gimana caranya, Pak? Silakan. Ya. Jadi supaya Anda ngerti bahwa ngerti itu pakai akal, Pak. Harusnya Bapak mengatakan supaya Anda beriman, supaya Anda percaya gitu loh. Jangan mengatakan supaya Anda ngerti itu pakai akal. Harusnya Bapak mengatakan supaya Anda percaya. Nah, gitu. Diulang, diralat, Pak, diralat. Supaya ini dengar omongan saya, kamu kok takut dengar omongan saya sih? Enggak, tidak sinkron, Pak. Anda yang tak berakal mengatakan supaya kamu ngerti. Orang mengerti itu pakai akal, sedangkan Bapak itu pakai iman. Berarti harusnya Bapak mengatakan supaya kamu percaya. Nah, itu baru betul. Jangan mengatakan supaya kamu ngerti. Ya, ngerti itu pakai akal. Kok Bapak lebih ngajarin saya? Saya kan pakai akal, Bapak tidak. Saya kan bicara Alkitab bukan Al-Quran. Iya, makanya Bapak mengatakan supaya Bang Suma percaya. Jangan mengerti. Kalau ngerti saya lebih mengerti dari Bapak. Saya pakai akal, Bapak tidak. Ayo lanjut. Ini kan Alkitab, tidak mungkin Anda ngerti. Alkitab itu tidak mungkin. Tadi sudah ayatnya sudah saya mengerti karena saya pakai akal, Pak. Bapak yang tidak ngerti, Bapak yang hanya modal percaya. Anda menghina, Anda membantah, kok bagaimana sih? Anda ngerti apa? Menghina gimana? Anda menyangkali semua. Apa yang saya sangkali? Coba tunjukkan ke saya. Coba satu aja. Kamu kan bilang Yesus tidak disalib segala macam kan? Loh, kok larinya ke situ? Ini masalah akal. Lalu masalah unta misalnya, kamu tolak. Babi tolak. Masalah sunat. Jelaskan tadi, Pak. Babi haram ini kenapa bisa di Kristen sebagai pengenapan jadi halal? Jelaskan. Saya mau menjelaskan, Anda ngomong terus. Silakan. Tapi jangan bilang Anda tidak ngerti. Karena saya yang gunakan akal, Bapak yang tidak. Lanjut. Ini kan bicara Alkitab tentu dengan iman saya. Kalau Anda nggak percaya itu masalah Anda. Bukan tadi katanya Anda yang paham, mau kasih paham kita. Larinya ke iman ternyata. Ya mending panggil ambulans kalau gitu, Pak. Ujung-ujungnya iman. Yang saya tahu Bapak mengatakan kalau mau belajar sama saya. Nah, sekarang saya mau belajar. Di dalam kitabnya saudara kami orang Yahudi dikatakan babi itu haram. Kenapa agama dari Romawi Eropa ini justru halal? Gimana sinkronisasinya? Silakan. Yesus mengatakan begini, yang masuk ke dalam mulut itu tidak ada yang najis, ya. Yang masuk ke dalam mulut
Itu berkenaan Karena dengan itu- apa? Itu berkenaan dengan apa? Jangan Cerita ngomong apa? dulu, jangan ngomong. Ini dengerin omongan asumsi saya ini dulu. Bapak, asumsi. Kamu takut. Asumsi. Kamu takut kalau saya jelaskan. Asumsi. Berhenti cuma dengan kelakuan. Berhenti dengan kelakuanmu. Asumsi Kamu itu, takut Pak. penjelasan saya. Asumsi. Kamu pikir saya enggak. Kamu ngomong apa pun saya tahu semua. Nanti saya Asumsi, jelasin tahu pakai semua. apa? Pakai iman. Kamu takut penjelasan saya cuma. Kamu Mana ada, ketakutan. Jelas, mana dengar ada di situ penjelasan saya, membahas supaya kamu babi, Pak? ngerti. Apakah di situ bahas babi? Kamu takut. Kamu Pak, takut apakah di penjelasan situ bahas saya. babi? Ketika Yesus mengatakan apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan, apakah itu membahas babi? Apakah murid-muridnya sedang makan babi pada saat itu? Sehingga orang-orang Farisi, ahli Taurat menegur mereka? Sampai Bapak mengatakan itu babi? Ayo, itu hal tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan, Pak. Makanya pakai otak. Jangan pakai mimbar gereja. Alamak. Mana ada di situ menghalalkan babi? Yang menghalalkan babi itu Paulus. Segala sesuatu halal bagiku. Nah, itu baru Paulus. Kalau Yesus mana ada menghalalkan babi? Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Ayo. Mana Yesus menghalalkan babi? Katanya dia lebih paham. Gimana ceritanya nih Bapak ini? Ayo Pak. Apakah di situ berbicara mengenai halalnya babi? Atau halalnya cuci tangan, makan tanpa cuci tangan? Jawab yang jujur. Kamu tuh jangan takut dengar omongan saya dong. Justru Bapak ini yang ingin menipu dengan akal-akalan. Ayo. Apakah di situ berbicara mengenai, dengar, apakah di situ berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan, atau berbicara mengenai halalnya babi? Jawab. Kamu bisa diem nggak? Kamu kok takut kalau saya ngomong sih? Bukan saya takut, saya tidak mau dibodohi sama orang yang tak berakal. Ya kamu tolak aja nanti setelah saya ngomong. Makanya saya tanya, di situ membahas tentang cuci tangan atau membahas tentang babi? Jujur. Mulai akal-akalan. Ayo minta bisikan sama roh halusnya, Pak. Roh halus Kamu kan- masuklah cepat. Roh halus masuklah cepat, bisikan lagi saya. Ayo. Juma ini sudah kenal saya bertahun-tahun, makanya dia saya ketakutan kalau tanya, saya ngomong. pikir Bapak itu sudah siuman, kupikir Bapak itu sudah berakal, ternyata masih seperti dulu. Juma ini udah bertahun-tahun dengan saya, makanya dia takut kalau saya menjelaskan. Saya jangan justru takut. minta penjelasan Kamu tuh Pak takut kalau saya Martin. menjelaskan, kamu takut. Justru Jangan saya takut, minta Juma. Pak Martin menjelaskan di situ membahas tentang cuci tangan atau membahas tentang babi. Jawab. Yang ditanyakan itu Pak Martin, daging babi yang haram. Bukan soal itu, dia nggak keterkaitannya. diam. Saya mau dia begini, diam dulu. Pak Martin Saya ngerti jawabnya semua gini. itu, dia diam. Jangan ngoceh dong. Dia takut omong saya itu, dia paling takut. Juma ini paling takut kalau Katanya dengar kasih omongan musuh saya. tapi menuduh yang tidak-tidak. Aduh, Kamu ajaran berani kasih dengan- musuh itu teori saja itu Pak Martin. Pertanyaan Kamu harus dengar saya. omongan saya. Kalau kamu hargai Ini saya, setelah dengar ini ada omongan jawab saya. ya. Di situ Yesus membahas tentang cuci tangan dan tidak cuci tangan, atau membahas halalnya babi atau haramnya babi. Jawab, silakan. Ya kamu diam dulu. Kamu berani diam nggak? Kalau nggak diam saya mundur ini. Mau kabur? Iya, Mau kalau kabur? kamu nggak diam saya mundur karena kamu udah takut sama saya. Mau kabur? Kamu ketakutan kalau saya jelaskan. Mau kabur? Mau Kamu kabur? ngomong banyak itu karena kamu takut. Mau kabur Pak? Mau Ya. kabur? Bilang kalau mau Karena kabur, kamu nggak apa-apa. takut. Kalau Bapak Kamu mau yang kabur, ketakutan. bilang. Kamu Ayo Pak, ayo, ketakutan. silakan, silakan. Saya diam ya. Kamu Saya bisa silakan. diam nggak? Kamu bisa diam nggak? Silakan. Jangan takut Juma. Kamu dari dulu tuh sama saya takut banget gitu loh. Karena saya jelaskan semua yang apa kamu tanya itu tidak ada yang saya tidak bisa jelaskan. Ya, tentang cuci tangan itu semua yang akan masuk di mulut. Ya, yang bersih harus masuk dalam mulut. Itu untuk kepentingan tubuh ini supaya tubuh ini tidak rusak, tidak sakit. Begitupun babi, ya, atau makanan yang lain. Tapi tidak ada menyangkut soal iman, karena itu nanti masuk di perut, lalu diolah di perut, dibuang ke jamban, selesai. Tetapi ajaran-ajaran sesat ini yang merusak kehidupan manusia. Manusia dihukum Tuhan karena kesesatannya, melawan Tuhan. Itu orang harus taat sama Tuhan, bukan soal makan minum. Makan minum itu urusan pribadi di perut itu.
Bukan urusan kelakuan hati yang merusak hubungan dengan sesama manusia. Itu kamu bedakan itu. Jadi apa yang dia bilang halal haram itu masuk ke tubuh itu hanya untuk tubuh manusia. Kalau Mana kita jawabannya mengasihi ini? tubuh kita- Teman-teman mendengarkan jawaban nggak tentang ya, Matius 15 itu? Nggak. Ada nggak? Ya cuma curhat aja ini orang tua. Yang ditanyakan keterkaitan antara hukum haramnya babi di Taurat dengan apa yang dihalalkan oleh Paulus itu di mana Pak Martin, keterkaitannya gitu Pak, supaya kami paham bahwasannya itu sudah tidak lagi Sudah halal. haram. Sudah halal gitu. Mana Bagaimana Pak? dalilnya penghalalan babi, mana? Tunjukkan. Setahu kami, Pak Martin, setahu kami Yesus itu makan ikan goreng loh, bukan babi. Ikan goreng. Nggak ada makan babi goreng. Ngarang kan? Ngarang kan? Nah inilah akibatnya kalau otak sudah pecah. Gini. Udah tua tapi bisa cuman berasumsi bisikan-bisikan setan aja yang disampaikan. Atau Mana Pak dalil? Martin nggak tahu dasar haramnya daging babi di Taurat itu karena koser, kenajisan itu Pak. Nggak bisa hilang dia Pak kalau kenajisan Pak. Karena sumber asal makanan najis tidak bisa dihilangkan Pak. Nggak paham itu kali Bapak Martin nih. Jadi babi itu gambaran dari kerakusan, menyangkut kelakuan. Jadi bukan dagingnya. Nah, mulai Itu ngarang menyangkut kan? Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu, kok jangan dagingnya, bukan dagingnya katanya. Ada aja manusia ini. Alamak. Itu kan pengertian Kristen. Kamu Islam kan beda. Jadi pakai aja ajaranmu dengan ini Mulai curhat. pengertianmu Ya udah, sendiri. kalau begitu ngapain diskusi Pak? Kalau iman Kristen, iman Islam, harusnya kita jujur mengakui. Katanya tadi kasihi Tuhanmu, percaya Cuma- kepada Tuhan, percaya Ya, kepada cuma- Tuhan katanya. Ya kan, berarti percaya Anda kepada yang itu- tertulis. Kenapa ngarang-ngarang? Anda itu tugasnya hanya meneliti Alkitab Kristen aja. Oh, mulai curhat Kamu lagi. tidak bisa buktikan kebenaran Al-Quran. Curhat lagi, Kamu curhat hanya lagi. nyalakan Kristen. Itu bukan curhat lagi. pinter cuma. Saya Curhat tantang lagi. kamu kalau kamu bicara Al-Quran. Kamu Curhat paling lagi. takut sama saya kalau bicara dengan saya. Curhat Saya lagi. tidak mau terjebak dengan Pak Martin, dari pertanyaanmu tadi itu. Bapak nggak nyimak berarti apa yang disampaikan Bang Juma mengaitkan Jangan tanya pengajaran melulu, jelaskan kekristenan dari Al-Quran. dengan cara Jelaskan menjelaskan Al-Quran. Al-Quran. Perbandingannya Pak, udah dari tadi Pak, Bapak kayaknya nggak paham apa yang disampaikan kayaknya, atau nggak menyimak. Kalian cuma bisanya nanya tentang Kristen aja. Kalian bisanya cuma itu. Tidak bisa lebih daripada itu. Saya Karena tantang Kristen ini kalian itu lucu, untuk kalian- gokil. Ajaran teraneh sedunia itu Kristen. Wajarlah Ya dipertanyakan. makanya itu sekarang yang tidak gokil itu Anda jelaskan. Kalau Kristen gokil oke lah. Silakan Anda yang tidak gokil itu jelaskan tentang ajaranmu seperti apa. Itu yang saya harapkan tuh itu. Ajaran kami sama Bukan seperti ajaran gokilnya. Yesus. Sama. Hah. Kan? Sama. Iya. Kalian kafirin orang kok sama aja. Sama, Yesus juga mengkafirkan orang. Bahkan Yesus mengatakan di luar dia itu guguk, anjing. Ya malu dia. Masih parah. Itu omongan orang Yahudi. Kami umat Itu Islam omongan tidak orang pernah Yahudi. mengatakan kalian sebagai anjing, tapi Yesus mengatakan ke kalian itu anjing. Gimana tuh? Itu jangan dengar omongan saya tentang penjelasan saya dengar. Itu Enggak. adalah pernyataan orang Yahudi yang Emang menganggap Yesus orang Yahudi mana, Pak? Yesus orang Yahudi. Itu Ya. pengertian orang-orang mulut agama Yahudi. Parah ini orang tua ini. Udah Pak, Kalian istirahat, sudah Pak, mulai istirahat. ketakutan kalau saya jelaskan itu kalian takut. Makanya Nah, motong tadi terus omongan kita saya. minta penjelasan Anda tentang Matius 15, apakah Yesus menghalalkan babi atau menyanggah tentang tuduhan orang Farisi muridnya tidak cuci tangan. Anda kemana-mana perginya. Anda bingung, Anda mau jawab apa? Kenapa Anda tak berakal? Mana ceritanya orang mau berakal diskusi? Gak cocok Pak, orang diskusi nggak pakai akal itu mau jadi tertawaan orang. Oh, diskusi kok nggak pakai akal, hanya di iman. Ya ke di gereja Pak cocok. Cabut semua akalnya jemaatnya Anda, habis itu Anda doktrin, itu cocok. Kalau di sini orang menggunakan akal sesuai dengan perintah Yesus, kasih Tuhan dengan akal, bukan dengan halusinasi. Nah, satu pertanyaan tadi, Matius 15, Anda merasa lebih pintar dari kami, tidak ngerti tentang, kalau Anda mengetahui tentang sunat, mengetahui tentang haramnya babi, mengetahui tentang sholat, tanya kepada kami. Ditanya apakah Matius 15 Yesus membahas tentang halal haramnya babi atau berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan. Anda kelonjotan, tidak tahu nggak mau ngapain.
Udah Pak, lambaikan tangan Pak. Pak Martin yang dulu dan sekarang sama aja, nggak ada bedanya. Bukan 13 apa. Kalian hanya terbatas di situ. Saya kasih tahu Juma ya. Ah, Kalian mulai itu sama lagi. dengan orang. Kalian Mulai sama lagi. dengan orang Yahudi. Karena Ah, kalian mulai. berpegang pada hukum dan syariat. Itu Lah, yang Tuhan menghambat kata, Anda tuh di tadi situ. kan Tuhan sendiri mengatakan berpeganglah Pak, berpegang kepada apa? Berpegang kepada apa? Kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Berarti harus percaya kepada yang tertulis Pak, bukan kepada Iya, tapi angan-angan. harus buktikan dalam perilakumu. Ajaran Lah, Tuhan itu bukan hanya di itu tempat perilaku ibadah, soal tapi belakang. perilakumu. Ini masalah percaya dulu kepada firman Tuhannya. Percaya dulu Perilakunya kepada firman musuhin Tuhan. orang. Kalau Bapak itu tidak percaya kepada firman Tuhan, hanya percaya kepada roh halus, sang halusinasi. Ayo, bagaimana Anda bisa menjelaskan ini? Tentang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Martin di sini menjelaskan pengertian Pak Martin sendiri, halusinasi Bapak Martin sendiri, sedangkan saya berpegang kepada apa yang Tuhan tulis. Haram babi. Bapak asumsi, oh itu ini dagingnya, itu nggak bukan daging, ini anak. Apa ngomong kayak gitu Pak? Udahlah Pak, lambaikan tangan ke kamera Pak, istirahat. Mudah-mudahan kencing Bapak lurus. Istirahat aja dulu Pak, istirahat. Mudah-mudahan bisa 3 meter Pak.